Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masih baca buku tentang Khalifah pertama, kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, dalam buku paket 64 sahabat teladan utama. Bismillahirrahmanirrahim. Kelahiran Abu Bakar. Kelak, jika melahirkan bayi laki-laki, aku akan mempersembahkan anakku ini sebagai pengabdi Ka'bah. Ummu Khair tegas mengucapkan nazarnya. Saat itu tepat tahun 573 Masehi. Bani Taim kembali mendapatkan keturunan baru. Seorang bayi laki-laki mungil melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Kelahiran bayi laki-laki ini berjarak 2 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Inilah bayi yang dinazarkan oleh Ummu Khair. Oleh karenanya nazar itu, sang bayi kemudian diberi nama Abdul Ka'bah. Artinya adalah hamba Ka'bah. Selain mereka karena nazar, nama ini juga menyimpan cerita menarik. Kala itu Ummu Khair, ibunda Abdul Ka'bah, telah beberapa kali melahirkan bayi laki-laki, namun semua bayi laki-laki itu meninggal. Ibu Abdul Ka'bah bernama lengkap Ummu Khair Salma binti Sakhar. Ia berasal dari keturunan suku Quraisy. Sementara itu ayahnya bernama Utsman bin Amir. Nama ayahnya ini kemudian dikenal dengan sebutan Abu Quhafah. Karena berusia tidak jauh dengan Rasulullah SAW, Abdul Ka'bah telah bersahabat dengan Rasulullah sejak remaja. Karena kedekatannya, bahkan nama Abdul Ka'bah pun akhirnya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah, artinya adalah hamba Allah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ams bin Ka'ad bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ad bin Lu'ay bin Khalid Al-Quraisy At-Taimi. Nama panjang ini akhirnya berubah juga menjadi Abu Bakar. Panggilan ini pun diberikan Rasulullah SAW. Hal ini karena Abu Bakar termasuk orang pertama yang memeluk Islam. Abu Bakar sangat teguh. Abu Bakar mempertahankan kehormatan dari kezahilian masyarakat Mekah masa itu. Saat kecil Abu Bakar tumbuh menjadi sebagaimana umumnya anak-anak di Mekah. Yang membedakannya adalah karakter. Sejak kecil Abu Bakar dikenal sebagai anak baik, jujur, dan lemah lembut. Sifatnya ini membuat orang selalu menyukainya. Abu Bakar di mata Rasulullah. Siapakah kelak sosok lain yang bisa menggantikan posisi mereka? Suatu saat mereka pasti uzur dan meninggal, pikir Abdul Bakar kala itu. Abu Bakar tidak kenal lelah mencari kebenaran. Ia pun memperhatikan sebagaimana pribadi sahabatnya Muhammad. Ia melihat banyak kesamaan antara pengikut Hanifiyah dan akhlak Muhammad. Hari istimewa pun tiba. Ia mendengar kabar sahabat karibnya Muhammad memperoleh wahyu. Muhammad mendapat amanah untuk mengembangkan risalah dari langit. Abu Bakar pun bergegas menemui Muhammad dan bertanya, "Wahai Muhammad, benarkah apa yang dikabarkan masyarakat Quraisy? Benarkah engkau telah merendahkan akal mereka dan mengafirkan para orang tua dari mereka karena mereka menyembah patung-patung itu?" Penuh ketenangan Muhammad saat itu telah menjadi utusan Allah SWT menjawab, "Benar, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku adalah nabinya. Dia mengutusku untuk menyampaikan ajarannya. Demi Allah, aku mengajakmu, wahai Abu Bakar, sembahlah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Janganlah engkau sembah sesuatu pun selain Allah SWT. Aku menyeru dan mengajakmu untuk berjanji agar senantiasa taat kepadanya." Tanpa pikir 2 kali, Abu Bakar langsung mengikuti ajakan Rasulullah SAW. Ia pun sekaligus mengatakan penolakannya terhadap berhala. Ia berteguh diri menegakkan kebenaran Islam sebagai keyakinannya. Setiap aku mengajak seseorang untuk masuk Islam, selalu ada tanya dan keraguan pada diri mereka. Namun tidak demikian dengan Abu Bakar. Ia tidak menunjukkan rasa keraguan sedikit pun. Ujar Rasulullah SAW memuji keimanan Abu Bakar. Ahli sedekah. Rasulullah SAW bertutur demikian tulus. Beliau benar-benar merasakan bagaimana harta Abu Bakar telah menopang dakwahnya. Mendengar sabda Rasulullah SAW itu pun Abu Bakar menangis. Abu Bakar memang sangat berjasa untuk keberhasilan dakwah Rasulullah. Saat masuk Islam, ia memiliki uang sebanyak 40.000 dirham. Namun saat berhijrah, uang itu sangat tersisa 5.000 dirham. Rasulullah SAW menggunakan harta Abu Bakar untuk memerdekakan budak dan menolong kaum muslim. Rasulullah saat itu meminta para sahabat dan pengikutnya untuk mengumpulkan bantuan berupa harta benda. Para sahabat lalu menyumbangkan hartanya.
Untuk keperluan perang, Utsman bin Affan menyedekahkan 900 unta, 100 kuda, dan 1000 dinar. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 200 uqiyah perak. Umar bin Al-Khattab menyumbang setengah dari seluruh hartanya. Sementara itu Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Pada kesempatan lain Abu Bakar hendak pergi berdagang. Padahal waktu itu ia telah menjadi khalifah. Di tengah perjalanan ia bertemu Umar bin Khattab. "Hendak berangkat kemanakah engkau wahai Abu Bakar?" tanya Umar penuh selidik. "Aku hendak berdagang ke pasar wahai Umar," jawab sang khalifah tenang. Wajah Umar terlihat berubah dan terkejut mendengar jawaban Abu Bakar. Ia melanjutkan pertanyaan lagi, "Bukankah engkau sudah menjadi khalifah? Berhentilah berdagang, fokuslah mengurus umat, wahai Abu Bakar," ujar mengingatkan Abu Bakar. "Jika tidak berdagang, bagaimana caraku harus menafkahi keluargaku, wahai Umar," balas Abu Bakar. Sejak itulah ketetapan gaji diberlakukan untuk Abu Bakar dan para khalifah Islam selanjutnya. Dari gaji itu pula istri Abu Bakar pernah bisa mengumpulkan uang cukup banyak. Melihat kenyataan itu, Abu Bakar berujar kepada istrinya, "Wahai istriku, uang ini ternyata cukup banyak. Aku akan menyerahkan sebagian uang ini ke Baitul Mal. Mulai besok kita usulkan agar gaji khalifah dikurangi lagi sebesar jumlah uang yang dikumpulkan setiap hari ini. Kita telah menerima gaji melebihi kecukupan sehari-hari." Demikianlah, selain menjadi ahli sedekah, Abu Bakar adalah pemimpin yang memiliki hidup sederhana. Persahabatan abadi. Kesucian hati telah mengeratkan persahabatan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sebelum Islam datang, Abu Bakar terjaga kesuciannya dari kemusyrikan. Sementara itu Rasulullah SAW dijaga kesuciannya oleh Allah karena kenabiannya kelak. Oleh karena itu, persahabatan keduanya adalah persahabatan tanpa perselisihan. Persahabatan keduanya sangat terjaga hingga maut memisahkan keduanya. Bahkan persahabatan keduanya berlanjut kelak di surga. Oleh karena itu, Bunda Aisyah pernah menyampaikan bagaimana langgengnya persahabatan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. "Sejak ingat aku mengenal kedua orang tuaku telah memeluk Islam, tiada hari yang keluarga kami lewati tanpa keberadaan Rasulullah SAW, baik pagi maupun petang hari." Persahabatan itu juga semakin nyata saat Rasulullah SAW menikahi Bunda Aisyah. Kedekatan hubungan itu pun ditandai dengan keteguhan dan keyakinan Abu Bakar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kepercayaan Rasulullah. Gua itu begitu terjal, letak sekitar 2/3 bagian atas bukit Syur. Pepenuh keduanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saling bersahabat itu terus menampaki dengan perjuangan tanpa lelah. Akhirnya keduanya tiba juga di dalam gua. Mereka tidak tahu bagaimana nasibnya jika tertangkap kaum musyrikin. Mereka hanya berlindung kepada satu-satunya Sang Maha Pelindung. Namun sahabatnya mencoba menenangkan, "Bagaimana pemikiranmu wahai Abu Bakar jika ada dua orang manusia sementara Allah SWT menjadi yang ketiga di antara mereka? Janganlah engkau takut dan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita." Persahabatan seperti itu bahkan keabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. "Jikalah engkau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya," yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang ia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu ia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Manusia terbaik setelah Rasulullah. Ibnu Umar, "Kami pernah melihat orang terbaik pada masa Rasulullah. Kami pun memilih Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu." An ilmu. Suatu ketika seorang pembantu Abu Bakar menyerahkan upeti. Abu Bakar biasa memakan sebagian dari upeti yang diberikan pembantunya itu. Kala itu pembantunya memberikan sesuatu, Abu Bakar pun langsung memakannya. Tiba-tiba pembantunya itu bertanya, "Tidakkah engkau bertanya apa yang telah kuberikan itu?" Abu Bakar terkejut. Ia balik bertanya, "Apakah itu?" "Pada masa jahiliyah, aku pernah meramal untuk seseorang, padahal aku sama sekali tidak bisa meramal. Aku sudah membohonginya, lalu orang tadi datang memberiku makanan yang baru saja engkau makan." Papar pembantu itu penuh khawatir. Ia menunggu reaksi Abu Bakar. Abu Bakar tersentak, lalu langsung memasukkan jari tangannya ke dalam tenggorokannya. Ia berupaya agar bisa memuntahkan makanan tadi. Seketika itu keluarlah semua makanan dari perutnya.
Semoga Allah SWT merahmatimu, wahai Abu Bakar. Apakah engkau melakukan itu hanya untuk mengeluarkan satu suapan saja? Tanya seorang yang berada di dekat Abu Bakar. Jika saja makanan yang kusuap tadi tidak mau keluar kecuali dengan nyawaku, pasti aku akan mengeluarkannya dengan nyawaku. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, nerakalah yang paling pantas untuknya. Itulah yang membuatku khawatir. Aku takut jika sebagian tubuhku akan tumbuh dari makanan haram itu. Papar Abu Bakar tegas. Abu Bakar merupakan sahabat yang sangat berhati-hati dalam kebenaran. Riwayat di atas menggambarkan bagaimana ia berhati-hati bahkan dalam setiap suapan yang masuk ke dalam perutnya. Dia akan menolak segala sesuatu yang mengandung syubhat. Selain itu, keluasaan ilmu Abu Bakar As-Siddiq juga tidak diragukan lagi. Setelah Rasulullah SAW selain Ali bin Abi Thalib, Abu Bakarlah orang yang sangat berilmu dan memahami agama. Ia juga di antara para sahabat yang sangat baik bacaan Al-Qur'annya. Keleluasaan ilmunya bahkan sampai kepada hal-hal yang tidak terlihat bagi orang lain. Abu Bakar juga merupakan sahabat yang sangat berani, amat besar kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan sangat gemar bertaubat. Abu Bakar juga penafsir mimpi. Suatu ketika seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW. Ia menceritakan tentang mimpinya. Wahai Rasulullah, semalam saya bermimpi melihat segumpal awan meneteskan minyak samin dan madu. Kulihat orang-orang menadah tangannya ke arah awan tersebut. Ada yang mendapat banyak dan ada pula yang mendapatkan sedikit. Lalu saya melihat seutas tali terjulur dari langit ke bumi. Saya melihat engkau memegang tali itu, lalu naik ke atas. Setelah itu ada seseorang yang turut memegang tali itu dan ikut naik mengikuti engkau. Laki-laki lain juga menyusul. Kemudian ada seorang laki-laki ikut naik, tetapi tali itu terputus. Setelah talinya disambung kembali, ia naik terus ke atas. Ujar laki-laki itu memaparkan mimpinya. Wahai Rasulullah, demi Allah izinkan aku menafsirkan mimpi itu, ujar Abu Bakar yang sejak tadi serius menyimak. Tafsirlah, balasah Rasulullah. Lalu Abu Bakar pun mulai menafsirkan mimpi laki-laki itu. Matanya lurus seolah berpikir awan yang ada dalam mimpi itu adalah Islam, sedangkan minyak samin dan madu yang setetes dari awan itu adalah Al-Quran yang manis dan lembut. Kemudian yang ditadah oleh orang-orang dalam mimpimu itu adalah mereka yang mendapatkan pemahaman dari Al-Quran. Ada yang memperoleh pemahaman yang banyak, ada juga yang sedikit, sedangkan tali yang julur dari langit itu adalah kebenaran. Engkaulah yang membawa dan meyakini kebenaran itu sehingga Allah SWT meninggikan derajat engkau. Wahai Rasulullah, kebenaran itu diikuti pula oleh orang lain sehingga mereka mencapai derajat yang tinggi. Yang lainnya pun terus mengikuti hingga tiba-tiba tali itu terputus. Namun orang-orang itu berusaha menyambungnya kembali hingga dia mampu mengikuti engkau untuk memperoleh derajat yang tinggi. Demi ayahku dan engkau, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku, apakah mimpi yang kutafsirkan ini benar? Tanya Abu Bakar di akhir penafsirannya itu. Tafsir mimpimu itu sebagian benar, namun sebagiannya salah, wahai Abu Bakar. Jawab Rasulullah membuat Abu Bakar tertegun. Demi Allah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku mana yang benar, mana yang salah. Pinta Abu Bakar harap-harap cemas. Janganlah kamu bersumpah dalam nafsiran mimpi, balas Rasulullah SAW mengingatkan Abu Bakar. Abu Bakar tertunduk dan segera beristighfar berkali-kali. Pada awal kesebarnya Islam, penafsir mimpi dianggap sebagai praktik spiritual atau keagamaan. Namun hanya yang memiliki hati suci yang mampu menafsirkan makna mimpi pada masa itu. Abu Bakar merupakan penafsir mimpi yang cukup terkenal. Kelebihan dan keistimewaannya ini diketahui di kalangan muslim pada masa itu. Selain Rasulullah, Abu Bakar adalah orang yang paling pandai menafsirkan mimpi di antara umat Islam. Begitu Muhammad bin Sirin memberi pertanyaan. Pada kisah lainnya, Ibunda Aisyah putri Abu Bakar juga pernah bermimpi. Beliau menceritakan kepada ayahnya tentang mimpi itu. Wahai ayahanda, aku melihat 3 bulan jatuh ke dalam rumahku, kata Ibunda Aisyah kepada ayahnya tercinta. Jika benar mimpimu itu, di dalam rumahmu akan dikuburkan 3 manusia terbaik, jawab Abu Bakar. Setelah waktu kemudian, mimpi Ibunda Aisyah itu satu-satunya menjadi kenyataan. Rasulullah SAW wafat di rumah itu. Abu Bakar pun berkata, wahai Aisyah, ini adalah bulan terbaikmu.
Begitulah Abu Bakar yang memilih keistimewaan dalam menafsirkan mimpi. Kelebihan yang ada pada diri Abu Bakar ini menjadi salah satu pengerat hubungan persahabatannya dengan Rasulullah SAW. Apalagi ya keistimewaan Abu Bakar, sang khalifah terpilih itu teguh di dalam jalan dakwah, ketakwaannya. Rasulullah SAW wafat, khalifah terpilih, pemimpin rendah hati, pemimpin yang tegas. Madinah terancam kaum murtad, munculnya nabi palsu, penumpasan nabi-nabi palsu, perluasan wilayah, pengiriman pasukan ke Syam, ayat-ayat yang terserat, khalifah yang rendah hati, khalifah yang cerdas, sakitnya Abu Bakar dan khalifah penggantinya. Cerita selanjutnya ya teman-teman, kita bahas besok. Wassalamualaikum.